Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang pola bilangan ganjil serta pola bilangan genap. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga Pascal. Tapi sebelum kita menyimak video pembelajaran, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan dulu ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita simak materinya. Fokus ya. Dan jangan lupa siapkan buku serta penanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi pola bilangan. Nah, kalau video sebelumnya kita telah belajar tentang menemukan UN dan SN dari pola bilangan ganjil dan juga pola bilangan genap. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, bisa dilihat untuk sesi pertama kita akan membahas tentang pola bilangan persegi terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih cara menemukan rumus UN dari pola bilangan persegi itu sendiri? Nah, sekarang kita lihat pola bilangan persegi. Nah, di sini ada bulatan-bulatan ya. Nah, ini adalah pola dari bilangan persegi, di mana untuk U1 ya, U1 itu adalah 1 ya. Kemudian U2 itu 4 ya, banyaknya lingkarannya 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk U3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian U4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Nah, kita sampai U4 dulu ya. Untuk U5 dan selanjutnya silakan nanti antum pelajari sendiri. Nah, bagaimana caranya menemukan konsep UN dari pola bilangan persegi? Nah, caranya coba kalau kita lihat U1 itu ada 1, U2 ya kan itu ada 4. Nah, berarti ini kan bisa saya tulis ini adalah 1 kali 1 kali 1. Kalau U2 berarti 4 kan, 2 kali 2 ya, ke sampingnya 2, ke atasnya 2. Kemudian kalau U3 itu ada 9. Nah ya, berarti 3 kali 3, ke sampingnya 3, ke atasnya juga 3. Kalau U4 ada 16 ya, dari ke sampingnya 4 ya kan, kita kali dengan ke atasnya 4. Nah, atau biasanya kalau persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, berarti kalau U5 bagaimana? U5 otomatis adalah 5 kali 5, maka pada pola kelima ya, dari pola bilangan persegi ini akan menghasilkan 25. Maka bisa saya tulis rumus ya, rumus UN dari pola bilangan persegi itu adalah N kali N ya. N berapa yang kita cari? Misalkan N5 berarti 5 kali 5, atau bisa saya tulis di sini N pangkat 2. Oke, ini adalah rumus dari pola bilangan persegi. Oke, bisa ya? Oke,
sekarang kita lanjutkan lagi pada pola bilangan yang kedua dalam video ini, yaitu tentang pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang itu membentuk konfigurasi seperti bentuk persegi, di mana dia mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Nah, untuk suku pertama pada pola bilangan persegi, ya bisa kita lihat ini ada dua lingkaran. Nah, berarti di sini U1-nya sama dengan 2. Kemudian U2-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa lingkaran? 6 lingkaran. Kemudian U3-nya berapa lingkaran? Nah, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kemudian untuk U4-nya ada berapa lingkaran? Ada 5, 10, 15, 20. Nah, ada 20 ternyata. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan suku ke N, ya, rumus suku ke N dari pola bilangan persegi panjang? Nah, caranya coba kita lihat. U1, ketika yang ditanya U1 berarti itu kan dia panjangnya, ya, panjang kali lebar. Kita gunakan konsep dari persegi panjang, panjang ke lebar, atau boleh saya tulis lebar kali panjang, ya. Lebarnya adalah 1, ya kan, lebarnya 1. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya yang ke samping, ya, 2, berarti 1 kali 2, ya. Kemudian yang ke suku kedua, panjangnya 3, lebarnya 2. Karena kita mulai dari lebar, ya, yang pertama berarti kita lebar dulu. Lebarnya 2 dikali berapa? Panjangnya 3, ya kan? 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk yang ketiga, U3, lebarnya ada 3, ya. Lebarnya 3, kemudian panjangnya 4. Nah, untuk suku yang kelima, yang keempat, lebarnya itu ada 4, kemudian panjangnya ada 5. 4 kali 5. Kalau yang ditanya U kelima otomatis, nah kita lihat dulu. U pertama dia dikalikan dengan bilangan berikutnya. Kalau yang tanya suku kedua, 2-nya dikali dengan bilangan berikutnya. Suku ketiga dikali dengan bilangan berikutnya juga. Suku keempat dikali dengan bilangan berikutnya. Berarti kalau U5 itu 5 dikali dengan bilangan berikutnya. Berapa bilangan berikutnya? Yaitu 6. Atau bisa saya tulis di sini, untuk suku pertama itu adalah 1 kali 1 tambah 1, ya kan? Suku kedua yaitu 2 kali 2 ditambah 1. Yang ketiga 3 kali 3 ditambah 1, ya kan? 4 dikali 4 tambah 1. Kemudian yang kelima otomatis akan menjadi 5 dikali 5 tambah 1, ya kan? 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6. Nah, berarti ketika yang ditanya adalah suku pertama berarti 1 ditambah 1 tambah 1. Kemudian suku yang kedua 2 dikali 2 tambah 1. Artinya ketika yang ditanya adalah UN dari pola bilangan persegi panjang, UN sama dengan, ketika suku pertama berarti 1 kali 1 tambah 1. Suku kedua 2 kali 2 tambah 1. Berarti di sini N kali dengan N yang ditanya, kemudian ditambah dengan 1, karena semuanya ditambah dengan 1 nih. Nah, ya kan? Oke. Ini rumusnya, ya. UN sama dengan, nah, kita kotakin deh. UN sama dengan N kali N tambah 1. Bisa dipahami, ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pola bilangan yang ketiga dalam video ini, yaitu pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga itu konfigurasinya tidak harus seperti yang ada di layar, ya. Jadi nanti dia bisa bentuk segitiganya bentuk segitiga kayak piramid boleh juga, ya. Kalau ini kan bentuk segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nanti kalau bentuknya segitiga seperti piramida juga boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan rumus UN dari pola bilangan segitiga? Nah, sekarang kita lihat dulu untuk U1 dari pola bilangan segitiga, ya. Ini U1-nya berapa?
U1 nya sama dengan 1 ya, lingkarannya ada 1. U2 nya ada 3. U3 nya ada berapa? Ada 3, 4, 5, 6 ya kan. Kemudian U4 nya berapa? U4 nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10. Nah, sebenarnya untuk menentukan rumus UN dari pola bilangan segitiga itu bisa kita gunakan konsep dari pola bilangan persegi panjang. Sekarang kita lihat yang di bawah ada pola bilangan persegi panjang kan ya. Nah, sebenarnya kalau pola persegi panjang ini bisa kita, kalau kita bagi dia menjadi dua bagian dengan potongan segitiga, itu kan dia membentuk dari pola bilangan segitiga ya kan. Kalau ini kita bagi dua ya kan dengan pola bilangan, nah ya kan, antara yang merah dan yang hijau itu dia punya lingkaran yang sama juga seperti ini. Kita bagi dua sini, nah ya kan, yang hijaunya 3, yang merahnya juga ada 3 lingkaran. Kemudian yang di sini juga sama ya. Ada berapa tuh? Sama-sama 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga yang ini sama dia. Nah, jumlah lingkarannya itu sama. Nah, berarti ya pola bilangan segitiga itu adalah setengahnya ya kan. Kalau tadi rumus dari pola bilangan persegi panjang itu kan tadi rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1 ya kan. Berarti kalau pola bilangan segitiga, kembali ke atas, kalau pola bilangan segitiga kita tinggal tambahkan setengahnya. Berarti di sini UN sama dengan 1/2 N ya, N tambah 1 seperti itu. Nah, ini kan yang ini kan dia rumus dari yang ini sama ya kan, rumus dari pola bilangan persegi panjang, tinggal kita tambah setengahnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut pola bilangan keempat pada video ini, yaitu ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, sebelumnya bagi yang belum tahu, Pascal ini adalah seorang ilmuwan Prancis kalau nggak salah ya. Nah, gimana sih pola bilangan segitiga Pascal? Nah, pola bilangan segitiga Pascal otomatis dia membentuk sebuah segitiga ya. Nah, pola bilangan segitiga Pascal itu dia diawali dan diakhiri dengan 1. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya itu adalah 1. Gimana itu pola bilangan segitiga Pascal? Nah, ini dia. Nah, jadi dia diawali dengan 1, kemudian bawahnya baris kedua 1, 1. Nah, untuk baris ketiga itu juga diawali dengan 1. Kemudian yang di tengah ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan nih. Berarti menjadi berapa? Menjadi 2. Kemudian diakhiri juga dengan 1. Kemudian baris keempat diawali dengan 1. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan juga nih. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Jadinya berapa? 3, ya kan? Ini juga 3. Ini 1. Kemudian baris selanjutnya ini 1, ini dijumlahkan juga jadi 4, ya kan? Ini dijumlahkan 4, ini dijumlahkan jadi 6, dijumlahkan jadi 4. Nah, itu ya. 6, 4, 1 dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu ya. Nah, kemudian kita hitung nih. Untuk baris pertama itu jumlahnya ada 1 ya. Ini U1-nya ya. Kemudian U2-nya berapa? U2-nya 1 tambah 1. U3-nya berapa? 1 tambah 2 tambah 1. U4-nya sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. U5-nya sama dengan berapa? 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berarti suku pertama dari pola bilangan segitiga Pascal itu suku pertamanya adalah 1 dianya, ya kan? Suku kedua 2, suku ketiga itu sama dengan 2 tambah 1 3 tambah 1 lagi 4. Suku keempatnya
6, 7, 8, ya kan? Suku kelimanya berapa? 1, 10, 11, 11 tambah 5 berarti 16. Oke. Nah, jadi U pertama pada pola bilangan segitiga Pascal itu adalah 1, U keduanya 2, U ketiganya 4, U keempatnya adalah 8, U kelimanya adalah 16. Nah, didapat dari mana? Nah, dapat rumus dari UN untuk segitiga Pascal itu adalah 2n kurang 1. Sekarang kita lihat yang ini ya. Ini ya dapat dari 2 pangkat 0 ya. Kemudian yang suku kedua itu adalah 2 pangkat 1. Kemudian yang ketiga itu 2 pangkat 2. Yang keempat 2 pangkat 3. Yang kelima 2 pangkat 4. Kita lihat di sini ya. Kalau dia yang ditanya adalah suku pertama ya, pangkatnya pangkat 0. Suku kedua pangkatnya pangkat 1. Suku ketiga pangkatnya pangkat 2. Jadi pangkatnya itu adalah pangkat dari bilangan sebelumnya. Suku keempat yang ditanya bilangan sebelum 4 berapa? 3, berarti pangkatnya pangkat 3. Suku kelima bilangan sebelum 5 yaitu pangkatnya pangkat 4, seperti itu. Nah, sekarang coba kita buktikan ya dengan menggunakan rumus ini. UN sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Sekarang kalau yang ditanya adalah suku ke, kita buktikan dulu rumusnya ya. Suku ke berapa? Suku ke 2 aja deh ya. Suku kedua berarti 2 pangkat 2 kurang 1. Maka U2 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Berarti terbukti. Ya kan? Atau mungkin suku ke 6 deh ya. U6. Nah, U6 sama dengan berapa? 2 pangkat 6 kurang 1 kan? U6 sama dengan 2 pangkat 5. U6 berapa? 2 pangkat 5. Kalikan deh 2 kali 2 sebanyak 6 kali ya. Kali 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 5 itu artinya bukan 2 dikali 5 ya, tapi 2 nya itu kita kalikan sebanyak 5 kali ya. Jadi bukan 2 dikalikan dengan pangkatnya, 2 dikali 5, bukan, salah ya. Jadi 2 nya ini kita ulang, kita kalikan sebanyak 5 kali seperti ini ya. Jadinya berapa? 32. Oke, jadi untuk rumus UN dari pola bilangan segitiga Pascal itu adalah 2 pangkat n dikurang dengan 1. Oke, semoga bisa dipahami ya.